Bahwasanya Sang Arya Wiraraja juga adalah seorang raja pemuja Siwa Buddha, karena beliau ini memang lahir dari kalangan kaum Brahmana ya, yang kemudian menjadi raja, dan tugas utamanya adalah menjaga yang namanya marwah Sang Mahameru. Selamat datang di Mas Mansur Channel. Kepada para penonton yang membanggakan. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahasanya candi ini kalau kita tafsirkan dalam sejarah, ini juga jejak-jejak arkeologisnya jelas bahwa candi ini dibangun kira-kira sekitar abad 13 sampai 14, artinya 1290-an sampai tahun 1300-an, atau sejaman dengan adanya kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dibangun oleh seorang yang luar biasa, seorang ahli strategi di Nusantara bernama Arya Wiraraja, yang mendirikan ibu kota di Arnon atau di daerah sekarang bernama Desa Kutorenon. Situs Candi Betari Durga yang ditemukan pada awal bulan Juni 2013 mendapatkan sorotan publik yang luar biasa dari masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Ribuan orang datang untuk mengunjungi situs ini, sehingga menjadi situs bersejarah yang cukup dikenal. Demikian juga masyarakat lokal maupun pemudanya terus menjaga keberadaan situs ini dan berperan melayani masyarakat yang datang berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Nah, hari ini kita sedang jelajah terhadap keberadaan situs Candi Betari Durga, yang mana menurut penamaan masyarakat ini Candi Betari Durga, yang mana di sini dulu adalah desa Durogowo, yang berasal dari kata Durgowo, Durgo katanya masyarakat di sekitar sini. Dan dalam perkembangannya para peneliti kayaknya tidak mau nama Candi Betari Durga, menamakan sesuai nama dusunnya yang ada di Dusun Kedung Sari. Desanya hari ini bernama Desa Kedung Moro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui bahwa situs saya tetap menamakan sesuai penamaan rakyat sajalah, Candi Betari Durga itu adalah berupa candi yang mungkin ini adalah candi bukan induk ya, candi penyerta ya. Jadi seperti itu. Karena di sini ditemukan ada di permukaan itu ada 8 kali 8 meter, yang mana setelah digali ada
kotaknya itu candi kecil ini seluas 6,5 meter kali 6,5 meter, diperkirakan begitu. Jadi candi ini adalah candi penyerta gitu ya, yang mana masih ada candi-candi induk yang ada di sekitar Dusun Kedung Sari ini. Nah, di Candi Betari Durga ini pada sekitar Juni 2013 diketemukan juga batu bata yang berelief. Jadi batu batanya agak cukup besar, itu nanti dipahat ada relief di batu bata tersebut. Relief-reliefnya seperti nanti bisa dilihat, ada yang berupa gajah, ada yang berupa kuda, ada yang berupa jambangan bunga, ada yang berupa bajra tempat upacara untuk keagamaan. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui bahwa Candi Betari Durga ini letaknya tidak jauh dari ibu kota kerajaan Lamajang Tigangjuru atau Arnon yang sekarang dikenal dengan Situs Biting yang ada di Desa Kutornon. Mungkin jaraknya sekitar 10 kilometeran dalam garis yang lurus karena tempat ini datar dan tidak ada pegunungan. Jadi datar, persawahan dan sebagainya dalam menuju ke Kutornon pada hari ini. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya di situs Candi Betari Durga ini juga di sekitarnya ada sekitar 1 kilometer ke timur itu diketemukan juga reruntuhan batu bata. Di 500 meter ke barat atau tepatnya di Dusun Reco Banteng juga ditemukan sebuah arca nandi atau arca yang berupa sapi kendaraan Batara Siwa, yang mana ini berkesesuaian dengan cerita-cerita di masyarakat bahwa di sini memang adalah disebut Candi Betari Durga karena di sebelah barat sana ada pasangannya yaitu Batara Siwa dengan perwujudan arca nandi atau arca lembu ya, lembu putih yang dikeramatkan oleh para pemuja Siwa saat itu. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahasanya candi ini kalau kita tafsirkan dalam sejarah ini juga jejak-jejak arkeologisnya jelas bahwa candi ini dibangun kira-kira sekitar abad 13 sampai 14, artinya 1290-an sampai tahun 1300-an atau sejaman dengan adanya kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dibangun oleh seorang yang luar biasa, seorang ahli strategi di Nusantara bernama Arya Wiraraja yang mendirikan ibu kota di Arnon atau di daerah sekarang bernama Desa Kutornon. Nah, apa hubungannya antara candi di sini dengan yang ada di ibu kota Lamajang Tigangjuru Arnon? Tentu saja perlu kita ketahui saudara-saudara bahwasanya kalau kita lihat dalam babat-babat yang ada, kita bisa melihat bahwa babat Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1359 Masehi jelas mengatakan bahwa di perjalanan menuju Lamajang, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pernah mengunjungi daerah bernama Kunir dan Basini. Nah, Durugowo yang sekarang pecah menjadi Desa Durgowo dan Desa Kedung Moro ini itu merupakan bagian dari sebuah kecamatan bernama Kunir. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui di Kunir ini sendiri memang banyak terdapat situs-situs percandian, lingga maupun tempat arca-arca nandi, sehingga ada kesesuaian antara yang namanya babat Negara Kertagama yang menceritakan bahwa Raja Besar Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu sempat singgah di daerah Kunir. Nah, yang perlu diketahui dan menurut tafsiran kita bahwa daerah Kunir adalah sebuah daerah tempat pemujaan daripada pemuja Siwa ya. Siwa dalam arti di sini ada Betari Durga, di sebelah sana ada Arca Nandi. Dan perlu diketahui saudara-saudara bahwasanya Sang Arya Wiraraja juga adalah seorang raja pemuja Siwa Buddha karena
Beliau ini memang lahir dari kalangan kaum Brahmana ya, yang kemudian menjadi raja dan tugas utamanya adalah menjaga yang namanya marwah Sang Mahameru. Jadi Arya Wiraraja memang datang pulang kembali ke Lamajang, itu yang pertama adalah untuk menjaga daerah-daerah suci yang ada di Mahameru, sekaligus menjadi raja di Lamajang Tigangjuru. Nah, yang perlu diketahui, jadi Candi Batari Durga dan daerah-daerah Kunir ini adalah sebuah tempat suci yang mana merupakan tempat suci yang langsung dikelola oleh Kerajaan Lamajang. Nah, ini bedanya nanti dengan tempat-tempat suci yang ada di daerah-daerah sekarang di lereng Mahameru. Ada daerah Gucialit, ada daerah Senduro, ada daerah Pasru Jambe, ada daerah Candipuro, yang mana jauh dengan kerajaan. Mereka itu yang ada di lereng Mahameru itu dikelola secara mandiri atau punya otonomi khusus para Brahmana tersebut. Tapi di daerah Kunir ini kita perkirakan bahwa ini dikelola atau diawasi langsung oleh para punggawa atau raja-raja Lamajang. Sehingga dapat dikatakan Candi Batari Durga dan tempat pemujaan yang ada di daerah Kunir ini adalah tempat pemujaan yang langsung dikontrol oleh raja-raja Lamajang Tiganjuru. Itu yang bisa kita tafsirkan. Nah, berdasarkan temuan-temuan yang ada di Candi Batari Durga ini, kita bisa melihat ada yang namanya kuda. Banyak kawan-kawan para peneliti yang juga yang menafsirkan bahwa ini adalah dasar daripada kuda kencak Lumajang. Saya pikir masih perlu penelitian lebih lanjut, karena yang namanya relief kuda itu bisa saja merupakan kuda untuk transportasi, kuda untuk seni, atau kuda angkutan raja-raja, atau juga kuda tunggangan dewa, misalnya Dewa Indra dan sebagainya. Nah, ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi paling tidak, yang namanya kuda, yang namanya hewan bernama kuda ini sudah digunakan sebagai satu alat transportasi, alat untuk bisa jadi pemujaan dan sebagainya dalam masa tahun 1300-an di daerah Lamajang. Dan juga di sana juga ada relief gajah. Artinya juga gajah merupakan binatang yang dipuja juga. Ada seorang dewa yaitu anak daripada Batara Siwa, itu yang Dewa Ganesha berupa gajah. Nah, di sini juga ada relief berbentuk gajah. Nah, ini sama juga dengan di Randu Agung, ada patung Ganesha. Jadi di Lamajang di samping yang namanya arca lembu, ada juga arca-arca gajah. Itu adalah binatang-binatang yang sangat dihormati atau dipuja oleh masyarakat saat itu. Nah, di sini juga perlu disebutkan adanya satu tadi seperti bajra reliefnya, yang mana bajra itu adalah alat suci untuk pemujaan pada masa itu, dan juga hiasan-hiasan berupa jambangan-jambangan bunga. Jadi pada dasarnya saudara-saudara, di sini yang namanya seni sudah sangat tinggi nilainya, dan kemampuan para seniman di Lamajang, seniman ukir dan sebagainya, sudah bisa ditunjukkan bagaimana batu bata yang dipahat. Ini yang bisa ditunjukkan dalam melihat keberadaan Candi Batari Durga yang ada di sini. Dan juga perlu diketahui bahwa daerah yang namanya di sekitar Candi Batari Durga ini, saudara-saudara, merupakan daerah yang ini salah satu titik saja. Nanti kalau ini bisa kita lihat di daerah-daerah di sebelah timur, ada juga di sebelah barat, ada juga titik-titik yang ada. Karena itu dari perjalanan tadi kita bisa melihat bahwa Candi Batari Durga ini adalah candi yang begitu penting nilainya, yang mana candi ini adalah candi yang merupakan tempat suci dan pemujaan yang langsung dikontrol oleh para raja-raja Lamajang Tiganjuru. Paling tidak
bahwa daerah Kunir adalah memang daerah-daerah yang dianggap suci. Seperti itu pada dasarnya, sesuai dengan Babat Negara Kertagama yang sudah ditulis oleh Empu Papanca pada tahun 1359. Jadi itu yang bisa kita laporkan dari situs Candi Betari Durga, saudara-saudara para penonton Mas Masur Channel yang saya banggakan. Kita bisa nanti lihat-lihat dalam edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Banyak keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat sekitar, baik pegiat maupun pemilik tanah. Semoga ke depan situs ini dapat lebih lestari.